Mabes TNI meluruskan berita hoaks yang beredar di masyarakat saat demonstrasi akhir Agustus lalu. Mabes TNI menegaskan berita terkait ditangkapnya anggota Badan Intelijen Strategis oleh anggota BRIMOB adalah tidak benar. Framing-framing yang menyesatkan, yang sebenarnya sudah saya sampaikan 5 hari yang lalu kalau tidak salah itu, bahwa itu hoax, tidak benar. Namun dengan perjalanan waktu ternyata foto, video, dan konten-konten itu dijadikan bahan oleh media maupun orang untuk mendiskreditkan TNI. Ya. Terus terang saya sampaikan di sini bahwa dampak dari pemberitaan yang meluas ya, terkait dengan TNI dalam kerusuhan, ya, TNI ditangkap Polri, kemudian TNI provokator, itu betul-betul bagi kami statement maupun pemberitaan itu betul-betul melukai hati para prajurit dan instansi TNI. Ya, seperti kita lihat sendiri bagaimana rekan-rekan prajurit, ya kan, itu bekerja dengan tulus ikhlas, ya, membantu Polri untuk meredam berbagai aksi kerusuhan. Ya. Jadi sama-sama kepanasan, sama-sama kena lempar batu, sama-sama kena lempar hebel, sama-sama kena gas air mata, bahkan ada yang kena bom molotov. Ya. Tapi jangan sampai framing negatif itu malah lebih kuat daripada segala apa yang kita kerjakan selama ini. Ya. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini izinkan saya berupaya meluruskan beberapa hal yang kami anggap sebagai hoax. Ya. Yang pertama, terkait berita hoax Baes TNI dituduh provokator dan perusudimu. Ini perlu kami jelaskan juga, karena seperti saya sampaikan tadi, begitu foto, kemudian video, konten yang salah, ya kan, yang jelas-jelas sudah saya sampaikan itu hoax, kemudian dianalisa, itu outputnya itu pasti salah. Ya. Jadi malah arahnya ke upaya untuk membenturkan antara aparat dengan masyarakat, kemudian antara aparat dengan aparat, antara TNI dengan Polri. Ya. Terkait dengan anggota Baes TNI ini, foto ini, ya, bahwa foto ini memang benar, saya sampaikan, ya, bahwa ini foto ini memang benar adalah anggota Baes TNI. Ya pemirsa, apa yang menjadi penyebab demo besar-besaran yang diwarnai kerusuhan di beberapa wilayah? Kita simak pernyataan pengamat politik militer Universitas Nasional Slamet Ginting berikut ini. Mercusuar yang ugal-ugalan akibatnya sekarang makanya ini semacam titik kulminasi kekesalan akhirnya pecah juga. Ketika DPR tidak bisa diharapkan, pemerintah tidak bisa diharapkan, tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat. Jadi amanat penderitaan rakyat yang harusnya dipikul oleh mereka justru dipikul lagi oleh rakyat. Kita tahu misalnya tidak masuk akal tunjangan 12 juta beras 12 juta untuk anggota parlemen. Sementara gaji-gaji kita beras aja tanggungannya ada di situ. Betul. Pajak kita juga di situ. Nah ini pajak juga dibiayai. Pemecatan Kompol Kosmas Kacukai penabrak Afan Kurniawan dalam sidang kode etik Polri menimbulkan gelombang penolakan dari sejumlah pihak. Hal ini dinilai dari rekam jejak dan pengabdian Kompol Kosmas untuk negara. Gelombang protes lewat petisi penolakan pemecatan Kompol Kosmas Kacukai bergema di dunia maya.
Petisi itu ditujukan kepada Kapolri, Komisi Kode Etik dan Profesi Polri, pimpinan DPR, serta masyarakat. Dilansir dari laman change.org, hingga Jumat 5 September 2025 pukul 17.07 waktu Indonesia Barat, sebanyak 178.167 orang telah menandatangani petisi tersebut. Dalam petisi yang digagas Mercy Jacinta mengatasnamakan masyarakat Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur menolak keputusan pemecatan dengan tidak hormat terhadap Kompol Kosmas Kajugai. Dalam petisi juga tertulis Kompol Kosmas Putra Laja Ngada dianggap pahlawan yang mengharumkan nama daerah dan keluarga besar atas dedikasinya untuk bangsa. Melalui petisi tersebut, masyarakat meminta sanksi yang lebih proporsional dan manusiawi. Sebelumnya, Kompol Kosmas diadili buntut kasus meninggalnya driver ojek online almarhum Afan Kurniawan dalam demonstrasi di Jakarta 28 Agustus 2025 lalu. Dua anggota Brimob Polri yang menabrak pengemudi ojol Afan Kurniawan hingga tewas dijatuhkan sanksi. Keduanya dinilai tidak profesional dalam menangani aksi unjuk rasa. Dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Komandan Batalion Resimen 4 Koprimo Polri, Kompol Kosmas Kagai, dipecat dari Polri karena dinilai tidak profesional dalam menangani aksi unjuk rasa Kamis 28 Agustus lalu. Kendaraan taktis yang ditumpanginya menabrak pengemudi ojek online Afan Kurniawan hingga meninggal dunia. Saat kejadian, Kompol Kosmas duduk di sebelah pengemudi rantis Bribka Rohmat. Dengan kejadian atau peristiwa bukan menjadi niat, sungguh-sungguh demi Tuhan, bukan ada niat untuk membuat orang celaka, tetapi sebaliknya. Namun peristiwa itu sudah terjadi. Pada kesempatan ini, saya juga mau menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban Afan Kurniawan serta keluarga besar. Sungguh-sungguh di luar dugaan. Dan saya mengetahui ketika korban meninggal, ketika video viral. Sementara itu, pengemudi rantis Bribka Rohmat diberi sanksi demosi 7 tahun. Demosi adalah pemindahan anggota polisi ke jabatan yang lebih rendah. Jiwa kami tribrata untuk melindungi, melayani masyarakat yang mulia. Tidak ada niat sedikit pun kami yang mulia untuk mencederai, apalagi sampai menghilangkan nyawa yang mulia. Komisi Kode Etik Polri juga menggelar sidang etik kepada 5 anggota polisi lainnya yang saat insiden penabrakan turut menjadi penumpang dalam rantis. Tim Liputan iNews melaporkan.